Al-babusani, bab yang kedua. Fi fadilati la ilaha illallah, dalam keutamaan atau keistimewaan membaca kalimat la ilaha illallah. Disebut kalimat apa? Kalimat takbir, tahlil, ya. La ilaha illallah. Apanya? Iya, fi fadilati la ilaha illallah, ya. La ilahnya itu ada taknya juga. Itu salah itu, ya. Kelebihan tuh. La ilaha dicoret tuh, ya. Bukan la ilata, ya. La ilaha illallah. Udah tanya ya? Di sini gua letak sama. Dicoret tuh, coret. Wow, tip ek. Ya. Ya. Jadi ini 10 hadis yang kita akan bahas, isinya tentang keistimewaan orang yang membaca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Bahkan ini kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Abdul zikri la ilaha illallah. Sehebat-hebatnya zikir la ilaha illallah. Apakah kalimat zikir hanya ini? Banyak. Bismillah zikir enggak? Allahu Akbar zikir. Ya Kohar, ya Gopar, ya Hanan, ya Manan, kan zikir itu banyak, ya. Subhanallah. Tapi yang paling utama, yang paling afdol la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat ini mengajarkan kepada kita tentang supaya kita apa? Mengesahkan Allah. Ya, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah atau selain Allah itu, ya. Jadi pengesaan, bahkan sholat kita bisa berpahala, baca Quran kita berpahala, sedekah kita berpahala, sholat sunnah kita berpahala, dan nafkah yang kita berikan supaya berpahala itu kalau kita sudah apa? Mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ya, ngaji, tapi dia belum mengakui tentang keesaan Allah, itu ibadahnya diterima enggak? Enggak diterima. Makanya nih, zikir yang paling afdol itu la ilaha illallah tuh, ya. Makanya kalau ada orang yang belum Islam, dia mau Islam kan harus baca apa? Syahadat dulu tuh, ya. Syahadat itu paling pokok itu, ya. Diterimanya amalan-amalan yang kita lakukan dalam hidup ini itu terletak pada syahadat itu tuh. Di dalamnya ada nggak ini nih? Asyhadu alla ilaha illallah. Ada nggak? Ada tuh, ya. Makanya ini kalau kita udah tahu begini, kalau diajak zikir ini biar semangat, ya. La ilaha illallah kan ada yang pakai goyang-goyang, ada itu cuman ada ilmunya juga itu, ada, ya, nggak sembarangan itu, ya. Yang ahli zikir ada itu, ya. Saya nggak paham itu, ya. Ada itu, ya. Kan ada yang sampai ini, ya. Ya cuma yang nama zikir mah jangan sampai ganggu orang, ya. Cuman kalau memang ada yang misalnya goyang ini gitu, ya. Cuma jangan rajin zikir doang, ngajinya kagak. Itu makanan setan kalau orang rajin zikir, ngajinya kagak. Wah, itu paling demen tuh setan tuh, ya. Makanya ngaji baru isinya apa? Zikir kita baca begitu. Jangan zikirnya rajin, ngajinya kagak. Kan ada banyak orang
Zikir buat rajin buat baca la ilaha illallah 1 miliar berapa aja baca. Tuh ya. Tapi ditanya mah giliran ngajinya di mana? Satu kan nggak ada punya guru. Wah, ini yang berbahaya ya, jangan gitu ya. Ya. Jadi ngaji ya. Kalau udah ngaji insya Allah lurus. Tapi kalau zikir aja ngajinya kagak, itu kata setan apa? Ini makanan gua tuh ya. Jadi setan paling demen kalau orang cuman rajin baca tapi apa? Ngajinya kagak, bisa pemahaman bisa beda nanti tuh ya. Tapi kalau udah ngaji nanti diajarin, boleh nggak di saat kita banyak membaca kita merasa ujub? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ada rasa ujub, ada palanya nggak? Nggak. Di mana dapatnya tuh? Di ngaji. Nggak ada orang zikir tahu ujub di mana orang jadi baca. Zikir itu baca apa? Belajar. Baca. Ya. Tapi kalau yang namanya belajar tuh ujub, merasa paling apa? Paling banyak, paling apa? Kibrun, sombong. Itu di mana dibahasnya? Di pengajian tuh. Sehingga kalau udah ngaji lurus zikirnya, nggak ada karena ini dan nggak ada karena itu. Hanya satu. Apa yang niatkan? Lillahi ta'ala. Ya, begitu. Makanya ngajinya rajin, baru zikir. Jangan zikirnya rajin, ngajinya kagak. Itu sangat bahaya itu ya. Bisa-bisa begitu zikir nanti malam dibaca, datang dah. Setan itu kan pintar. Wah, setan itu kepintarannya bisa membawa orang dari sini ke Mekah hanya sekian detik nyampe, ntar udah balik lagi. Tuh, jangan bilang setan nggak pintar. Bahkan sebelum Nabi diutus mah dulu setan sering mondar-mandir dari bumi ke apa? Ke langit. Makanya itu dulu sering dengerin wahyu turun tuh. Cuma dengerin, kan kalau dengerin mah belum selesai udah pulang duluan aja, pengen duluan aja. Jauh bilang yang sono, ngaku paling hebat itu. Ya. Jadi jangan bilang setan itu bodoh, pinter. Kalau setan bodoh mah orang nggak ada yang bisa diapain, bisa dikelabuin, nggak ada. Kalau setan pinter, bahkan sebelum Nabi mah dulu dia mondar-mandir dunia, langit tuh. Ya. Setelah Nabi ada aja, baru apa dia? Nggak bisa tuh ya. Makanya ini harus ngaji kita. Kalau ngaji, insya Allah kita bisa terhindar dari rayuan dan bujukan setan tuh. Sadar lurus kita apa yang kita lakukan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita ngamalin sesuatu itu niatkan untuk akhirat. Jangan ngamalkan sesuatu niatnya dunia. Kalau niatnya dunia bisa dapat, bisa kagak. Yang pasti apa? Akhirat. Enggak apa? Kagak dapat karena niatnya apa? Dunia bukan akhirat. Tapi kalau niatnya akhirat itu yang udah pasti apa? Akhirat dapat karena niatnya apa? Akhirat pasti dapat pahala. Dunia belakangan. Tapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, orang yang dekat kepada Allah pasti hidupnya berkah. Kita bukan orang kaya, bukan, berkah. Kan kalau berkah mah walaupun punya duit 1 juta juga bisa 1 juta tuh ya. Artinya kan 1 juta kalau untuk sekarang enggak begitu tinggi ya. Tuh bisa ini, bisa ini, bisa. Artinya apa? Punya gaji pas-pasan, tapi dia punya ini, anak-anaknya bisa ini dan itu. Itu namanya berkah. Tuh, kenapa? Apa yang dia amalkan itu niatnya akhirat. Kalau niat dunia, akhirat pasti nggak dapat. Dunia 2 pilihan, bisa dapat, bisa kagak. Tapi kalau kita niat akhirat, oke lah dunia nggak dapat. Tapi udah pasti akhirat dapat. Bahkan tujuan kita hidup ini dunia apa akhirat? Akhirat.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Makanya itu baca hadisnya walaupun ntar selanjutnya ada enggak selanjutnya Nabi disebut? Enggak ada kan? Dalam mengartikannya Nabi disebut, ya kan? Lanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya diapain? Dibuang, dihilangkan. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu. Man qala kulla yaumin. Ini bahkan kata Imam Kanahanai itu siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah akan terhindar dari kemiskinan. Duh, ya. Jadi kalau pengen kaya perbanyak membaca la ilaha illallah, tapinya rajin ikhtiar. Ntar lagi kata Sadaji kemarin ngaji ada ulama lagi ngomong, Imam Kahanai itu kalau membaca la ilaha illallah pasti apa? Kaya, terhindar dari miskin. Bener aja baca mulu. Iya, ikhtiarnya kagak ya nggak bisa tuh ya. Karena hidup di dunia perlu kasab, perlu usaha, bukan kasab, berusaha tuh ya. Jadi man qala kulla yaumin, siapa orang yang membaca, ini bukan bersabda, ntar bersabda lagi. Man qala, siapa orang yang membaca kulla yaumin, setiap hari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marotin ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Ya. Siapa orang yang membaca setiap hari, ya, boleh di malam, boleh di siang tuh ya. Apa yang dibaca? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuh, panjang apa pendek? Itu doang tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh. Dia baca. Berapa bacanya? Mi'a marrah, 100 kali. Ini baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali mah enggak memerlukan waktu yang terlalu lama ya. Artinya menit ini mah bukan jam. Juga banyak jangan kayak ngaji ya, ntar kayak ngaji lagi, cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tuh. Paling juga menit, nggak pakai apa, nggak pakai jam tuh ya. Tuh kalau dia rutin tuh tiap hari dia jadikan zikir ya. Dan umat Islam harus punya senjata. Apa senjata kita? Zikir ya, supaya rezeki kagak betah, nggak betah keluar. Kalau nggak betah keluar berarti pengen apa? Awet. Di dalam aja awet tuh. Jadi kalau pengen rezeki betah tinggal di rumah kita, itu harus punya zikir emang ya, punya amalan dah ya. Jadi terserah mau kalimat apa aja dibaca, silakan ya. Yang penting kalimat itu memang diajarkan dalam agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ngamalin ini nih mah. Ada hadisnya enggak? Ada tuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dia baca 100 kali. Ja'a yaumal qiyamati. Ya, dia akan datang pada hari kiamat. Dianya siapa? Orang yang baca tuh. Kalau kita ya kita ya. Nanti dia datang pada hari kiamat, wa wajhu, dan wajahnya, mukanya, kal badri, seperti bulan purnama. Bulan purnama itu bulan yang sempurna, kamilah ya.